Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Begitu kata-kata Xuan keluar, meskipun masih ada keheningan di aula utama, namun sudut mulut banyak orang masih sedikit terangkat. Bahkan mereka menunjukkan cipiran sinis, termasuk Feng Chang yang memiliki sedikit keterkejutan di matanya. Hanya saja Feng Chang tidak banyak bicara dan dia hanya sedikit menangkupkan tinjunya dengan hormat dan langsung mundur ke belakang. Tapi dengan konsensi Feng Chang saat ini, banyak orang mundur ke pinggir aula, seolah-olah mereka juga takut akan disakiti. Adapun alasan mengapa mereka memilih untuk menyerah, selain karena Xiaoyan mengambil tindakan untuk menakut-nakuti si Xiao. Mereka juga ingin mendengar bahwa Xiaoyan ingin bertarung melawan penguasa istana Yindian sendirian. Meskipun mereka tahu bahwa kemungkinan untuk mengalahkan tuan istana sangat rendah jika sendirian, tapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Karena menurut mereka untuk mengalahkan penguasa istana, mereka membutuhkan begitu banyak orang untuk bergabung dan menyusun formasi terlebih dahulu. Hanya dengan cara itu mungkin mereka bisa menang dengan segala kekuatan mereka. Namun Xiaoyan ingin bertarung sendirian, yang membuat Feng Chang juga memiliki keraguan di matanya. Meskipun orang ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya, karena saya dapat merasakan penindasan yang kuat darinya. Tapi meski begitu, jika dia ingin mengalahkan penguasa istana Yindian ini dengan kekuatan satu orang, bukankah itu akan menjadi bencana? Memikirkan hal ini, Feng Chang menatap lurus ke belakang Xiaoyan, kemudian dia menggelengkan kepalanya dan langsung memilih mundur ke jarak yang terjauh. Bahkan semua orang juga melakukan hal yang sama. Karena menurut mereka, setelah Xiaoyan dikalahkan, belum terlambat bagi mereka untuk bergabung dan membunuh penguasa istana. Tapi saat itu, jika Xiaoyan juga terluka parah, dan dia baru Xiaoyan mengambil tindakan terhadap si Xiao, tentu saja semua orang juga tidak akan membiarkannya begitu saja. Pada saat ini, si Xiao juga segera mundur ke sisi Feng Chang yang membuat mata Feng Chang menjadi sangat dingin saat ini. Karena ketika kecerobohan yang dilakukan oleh si Xiao, dia juga memiliki niat membunuh yang lebih besar terhadapnya. Karena tindakan bisa membahayakan semua orang yang ada di sini. Orang-orang bodoh yang ceroboh sebaiknya keluar dari tim, karena orang idiot tidak diterima di sini. Feng Chang berteriak dingin dengan suara rendah. Mendengar itu, si Xiao tidak berani mengatakan apapun, dan dia hanya bisa duduk bersila dan diam ke samping untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tapi saat melihat punggung Xiaoyan, dia juga memiliki niat membunuhnya yang kuat. Orang gila ini berani menantang sendirian penguasa istana sendirian. Bukankah Anda benar-benar mencari kematian? Si Xiao mendengus dingin, kemudian dia segera mulai memulihkan diri dari luka-lukanya. Karena jika ada kesempatan, dia juga akan mengambil tindakan terhadap Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Saat ini hanya Xiaoyan yang duduk bersila di aula dan meletakkan 8 penguasa berat misterius yang sunyi. Namun Qin Doming dan Long Biao yang telah memasuki aula utama, mereka juga segera menyusul Xiaoyan. Sebelumnya, saya sangat penasaran bagaimana dia berani bertarung sendirian. Ternyata dia memiliki 2 bawahan yang membantu, yang berada di langkah ke-6 keabadian Kaisar. Seseorang berkata dengan suara yang dalam. Jadi, apa jika orang ini memiliki 2 bawahan yang berada di langkah ke-6 keabadian Kaisar? Jika mereka tidak memiliki formasi besar yang bisa membantunya, penguasa istana Yindian ini tidak dapat dibunuh dengan mudah. Jika hanya mengandalkan kekuatan 3 orang di langkah ke-6 keabadian Kaisar. Sosok lain menjawab dengan dingin. Ya,
Benar, bagaimanapun penguasa istana Yundian adalah ahli pedang. Bahkan serangannya sungguh mencengangkan, karena dia juga memiliki tanda dari keluarga Yi di antara alisnya. Bahkan dari zaman dahulu hingga sekarang, ilmu pedangnya masih menempati peringkat pertama. Sosok lain melanjutkan, meskipun saya tidak tahu leluhur dari keluarga Yi yang mana, tapi menurut rumor dia kurang beruntung karena dibawa pergi oleh klan Cimi. Meski begitu, ilmu pedangnya diwarisi olehnya. Pada saat ini, banyak orang bergumam dengan suara rendah. Setelah mereka mengatakan itu, mereka melihat ke arah langit di atas aula utama, dan mereka segera menemukan bahwa ada ribuan pedang bergantung di atas seluruh aula. Bahkan pedang itu sedikit bergetar. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga memperhatikan adegan tiba-tiba ini. Kemudian dia mengangkat kepalanya. Namun saat Xiaoyan melihat ke atas, dia juga sedikit mengernyit. Karena saat berikutnya ada niat pedang yang sangat kuat menyelimuti dirinya. Seolah-olah hatinya akan tertusuk oleh 10.000 pedang ini. Karena keterampilan pertama dari penguasa istana Yundian adalah membunuh dewa dengan niat pedang. Saat ini di depan Xiaoyan ada sesosok orang yang mengenakan jubah putih dan dia berdiri dengan pedang di satu tangannya. Tapi pedang di tangannya sepertinya mampu menebas keabadian. Roh pedang telah hilang ke dalam satu pedang untuk memotong keabadian. Setelah sosok berjubah putih berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang sambil bertatap muka dengan Xiaoyan. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan juga tahu bahwa semua ini adalah ilusi yang diringkas oleh niat pedangnya. Jadi pada saat niat pedangnya datang, aura yang sangat kuat yang menyelimuti Xiaoyan tiba-tiba meledak. Kemudian aura itu membentuk kabut ki dan darah, dan ini adalah keinginan aslinya. Karena dengan tubuh fisik yang sangat kuat, itu juga akan membuat Xiaoyan menyadari konsep artistik ki dan darah. Jadi pada saat ini yang digunakan Xiaoyan adalah konsepsi artistik ki dan darah yang diperoleh dari klon dewa aslinya. Tidak hanya itu, nyala api dan kilatan guntur juga bergemuruh menyelimuti kesadaran Xiaoyan. Tepat ketika energi pedang menyapu ke arahnya, 3 tingkat konsepsi artistik Xiaoyan juga terungkap. Saat ini, Xiaoyan yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Namun ada darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat yang sama, tubuh yang semula duduk bersila di tanah, tiba-tiba tersapu oleh semburan energi pedang. Namun dia semakin bersemangat tinggi, seolah-olah seperti dalam konsepsi artistik. Saat ini pria berjubah putih memegang pedang dengan satu tangan, melihat Xiaoyan dengan mata tajam dan berkata perlahan, "Senang rasanya bisa melihat Anda mengambil alih niat pedang orang tua ini. Saya Yi Chuan dan menganggap Anda memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya." Adapun sosok pria berjubah putih yang berbicara, itu adalah mayat yang tergeletak di tanah belum lama ini. Namun setelah kebangkitannya, bahkan dia sepertinya tidak ingat bahwa dia telah terjatuh sebelumnya. Dan dia adalah penguasa istana Yin yang bernama Yi Chuan. Namun karena situasi di aula tiba-tiba memicu pertempuran, semua sosok yang duduk bersila dengan mata tertutup di aula utama tiba-tiba membuka mata mereka secara bersamaan. Adapun 2 sosok sudah saling berhadapan di aula utama. Jin Doming dan Long Biu segera bersiap untuk mengambil tindakan, tapi Xiaoyan segera menghentikannya. Karena pertarungan yang luar biasa ini, Xiaoyan tentu saja tidak hanya untuk membunuhnya. Jadi dia harus melakukannya sendiri. Bagaimanapun dalam menghadapi lawan yang lebih kuat, keuntungan yang didapat oleh Xiaoyan tentunya akan lebih bermanfaat baginya. Lepaskan perlindungannya. Segera suara Xiaoyan keluar. Mendengar itu, Jin Doming dan Long Biu langsung menembak mundur ke belakang. Dan sekarang Zhonggu juga berada di ujung aula ini.
Hanya saja saat dia memasuki aula utama, Jonggu cukup tercengang dengan pemandangan di depannya, karena seluruh aula dipenuhi dengan orang-orang kuat saat ini. Bagaimanapun kekuatan Jonggu hanya berada di langkah ketiga keabadian kaisar, jadi dia merasa sama konyolnya dengan badut di aula ini. Bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada bagian tengah aula di mana Ye Juan sepertinya hanya berdiri diam. Namun sebenarnya tidak ada satupun kaki yang menyentuh tanah, karena hanya ada cahaya pedang yang menjulang di kakinya. Setelah suara berdengung menyebar, Ye Juan menutup matanya sedikit. Kemudian pedang panjang berwarna putih giok di tangannya tiba-tiba meledak dengan suara pedang yang mengejutkan. Segera energi pedang yang tampak luar biasa menyapu langit di atas seluruh aula dalam sekejap. Kemudian bekas goresan pedang dengan kedalaman berbeda-beda muncul di sekitar aula utama. Seolah-olah energi pedang Ye Juan yang tak terlihat ada di mana-mana. Dengan cepat, Ye Juan perlahan mengangkat tangannya, kemudian pedang putih di tangannya yang memiliki ujung tajam mengunci Xiaoyan dari kejauhan. Tiba-tiba energi pedang beriak di tubuh pedang ruang di depannya. Sepertinya telah dipotong menjadi beberapa bagian dan tidak beraturan. Tepat ketika Xiaoyan menatap pedang putih di tangan Ye Juan untuk merasakan ketajaman energi pedangnya, tiba-tiba jubahnya dibelah beberapa kali di beberapa titik, sehingga ada tanda putih muncul di kulitnya. Melihat pemandangan ini, mata Xiaoyan sedikit menyipit, karena jika bukan karena avatar dewa asli bintang 8 yang menyatu dalam sekejap, mungkin energi pedang yang menyelimuti bisa melukainya. Energi pedang yang sangat kuat, namun untuk tubuh fisik saya saat ini, selain takut terhadap racun, sebenarnya jika dihadapkan pada serangan yang begitu sengit seperti ini, itu juga merupakan sebuah tantangan besar. Gumam Xiaoyan perlahan. Namun matanya menjadi sangat serius. Jelas untuk menghadapi Ye Juan, Xiaoyan bahkan tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong yang tidak perlu. Karena sebelum dia menyerahkan kata-katanya, di bawah tatapan dingin Ye Juan, energi pedang putih di tangan Ye Juan meledak lagi dan melambai ringan ke arah seolah-olah itu adalah panggilan. Karena meskipun pedang ini nampaknya ringan, namun momentum yang tercipta itu mengejutkan semua orang di aula. Seolah-olah energi pedang tak kasat mata yang mengelilinginya mengembun seketika dan berubah menjadi energi pedang setinggi 100 kaki. Kemudian dia meraung ke arah Xiaoyan dengan cara yang hebat. Ini adalah energi pedang Qian Sansu. Sepertinya dia benar-benar dapat menampilkan keterampilan bertarung yang kuat. Segera setelah dia mengambil tindakan. Ya, ini adalah keterampilan bertarung kuno keluarga Yi, dan itu keterampilan bertarung yang terkenal di dunia. Melihat keterampilan bertarung yang ditampilkan Ye Juan, semua orang tercengang. Adapun energi pedang ratusan kaki ini, semuanya berwarna putih seperti salju. Bahkan energi pedang yang terkandung di dalamnya sangat kuat, sehingga terlihat sangat menakutkan. Seolah-olah energi pedang itu telah menjadi kenyataan. Pada saat yang sama, ruang di depan Xiaoyan itu seperti kue yang dipotong menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Sehingga di bawah energi pedang yang menakutkan ini, sepertinya Xiaoyan akan dipotong-potong seperti ruang yang ada di depannya dengan mudah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.